Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat Pancer Limo ini. Simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat Kalimo Pancer. Sebab kebanyakan salah kaprah. Contoh 1, Persi Kejawen, Marmarti, Kakang Kawa Adi Ari, sebutkan nama Anda. Saudara laki-laki saya, yang lahir bersama, suatu hari dan saudara laki-laki saya, yang lahir bersama pada suatu malam. Sang Rojo Barda Ingsun Arso, katakan apa Anda akan lakukan. Ewang ngono Ingsun. Contoh 2, Persi umum, semua saudara kembar saya, bantu saya dalam pekerjaan saya agar pekerjaan saya lancar dan benar. Jika ada kesalahan, beritahu saya. Contoh 3, Persi umum, semua saudara kembarku, tolong aku. Niat saya adalah pergi ke luar kota. Bantu saya agar tidak ada kecelakaan, kejahatan, atau gangguan apapun di jalan. Contoh 4, Persi umum, semua saudara kembarku, tolong aku. Anak saya sakit. Bantu saya, tunjukkan dalam mimpi, atau bisikan obat atau cara untuk menyembuhkan anak saya ini yang bernama sebutkan nama si pasiennya. Padahal, keempat bersaudara ini selalu menyatu dengan pancernya masing-masing. Dalam hal ini, tanpa ada upaya penyatuan, tanpa ilmu kebatinan atau berbagai amalan dan doa, arwah keempat bersaudara itu selalu menyatukan diri dengan pancernya, dan aktif berinteraksi dengan pancernya, meski karena ketidaktahuan atau praduga ada orang yang menganjurkan agar pancernya itu, amalan tasawuf, puasa, perilaku peduli dan tirakat, serta amalan dan doa, mendekatkan atau mengaktifkan empat bersaudara. Tanpa ada tindakan apapun, keempat bersaudara itu selalu mendekatkan diri dengan pancernya, karena keempat bersaudara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pancernya, karena roh keempat bersaudara merupakan salah satu unsur yang membentuk jiwa manusia. Justru para pancernya, diri kita sendiri, yang kerap tak peduli dengan keempat bersaudara itu. Dengan demikian harus dipahami bahwa segala macam olahraga dan spiritualitas, amalan dan doa, serta kepedulian adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri, pancer, kepada empat bersaudara, usaha kita sendiri sebagai pancer untuk lebih memperhatikan keempat saudara kita, kepada kita bisa lebih peka terhadap segala bentuk interaksi, dan komunikasi dari keempat bersaudara, bukan sebaliknya, tidak mendekatkan keempat bersaudara kepada pancernya, dan tidak terpaksa melakukannya. Begitu pula dalam hal kepekaan, kita harus menjadi diri kita sendiri, sebagai pancer yang berusaha peka, misalnya dengan latihan olahraga. Keempat bersaudara ini membantu memberikan gambar dan bisikan ilmu gaib, agar kita lebih mengenal ilmu gaib. Jangan berpikir sebaliknya. Jangan memaksakan pikiran bahwa keempat bersaudara itu harus diaktifkan. Kita sendiri harus peka untuk bisa merasakan aktivitas mereka kepada kita. Jangan mengira bahwa keempat saudara kita tidak membantu ketika kita sendiri tidak cukup sensitif, karena sebenarnya mereka telah membantu, hanya kita yang tidak menyadari bantuan mereka. Kita sendiri harus berusaha untuk peka, itu juga saat kita punya keinginan untuk peka. Sesuai dengan kondisi saat ini, latihan pengecapan dan intuisi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, tanpa harus mengorbankan banyak waktu dan aktivitas, contohnya seperti yang dicontohkan dalam tulisan Olah Rasa dan Kebatinan. Sebagai pelengkap kisah empat bersaudara dan perilaku peduli dalam budaya Jawa terkait empat bersaudara dapat dipelajari pada judul Perilaku Peduli dan Tirakat.
Dalam ranah kehidupan sehari-hari, upaya kita untuk mendekatkan pancer diri kita kepada keempat saudara laki-laki dan perempuan kita merupakan salah satu cara kita peka, mendengarkan bisikan ide, inspirasi dan peka dengan memperhatikan tanda, firasat yang diberikan oleh empat saudara kita. Biasanya cara keempat bersaudara berinteraksi, berkomunikasi dengan kita adalah dengan memberikan mimpi atau perasaan, dan firasat tentang terjadinya sesuatu, atau berupa ide dan inspirasi yang mengalir di benak kita. Rasa dan firasat sering muncul dalam bentuk simbol rasa. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam kehidupan modern ini, rasa dan intuisi seringkali diabaikan. Tetapi jika orang memperhatikan selera dan intuisinya, mereka sendiri akan mendapat manfaat. Misalnya seseorang yang akan bepergian keluar kota karena merasa tidak enak badan, maka dia membatalkan pemberangkatannya. Ternyata belakangan ia mendapat kabar bahwa kendaraan yang seharusnya ia tumpangi mengalami kecelakaan. Untungnya, dia tidak pergi. Apakah ini hanya kebetulan? Mungkin kita tidak akan terburu-buru berangkat kerja, walaupun sudah terlambat, andai saja kita tahu sebelumnya atau bisa merasakan bahwa pada hari itu beberapa anggota keluarga kita akan mengalami kesialan. Seringkali rasa dan firasat ini dianggap tahayul dan klinis, oleh karena itu kita harus bisa membedakan suatu rasa, apakah itu rasa biasa atau rasa yang merupakan tanda akan sesuatu yang akan terjadi. Belajar peka terhadap bisikan hati nurani, firasat, jangan abaikan bisikan hati dan firasat, tapi juga jangan mengarang, jangan melebih-lebihkan, jangan berilusi. Mengenai ketakutannya, sayangnya semua orang mengalaminya, hanya bentuk kejadiannya saja yang tidak sama. Kita harus peka untuk bisa merespon firasat, sehingga jika ada kejadian yang tidak menyenangkan, sudah terlebih dahulu kita terima pemberitahuan, tanda agar kita dapat menghindarinya, dan dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir resiko negatif tersebut. Ada juga manfaat sisi lain, jika kita peka terhadap rasa. Misalnya, hal yang biasa terjadi, walaupun sering diabaikan atau dianggap tahayul, namun nyatanya sudah sering terjadi dalam kehidupan manusia, dimanapun, di dunia ini, yaitu kasus orang yang bersentuhan, kemelekatan, atau lokasi makhluk halus. Efek negatifnya bisa berdampak pada kesehatan, psikis dan mental. Psikis bisa juga berdampak negatif pada gaya hidup, mata pencaharian dan rumah tangga. Jika kasus ini telah menyebabkan kita atau anggota keluarga kita sakit, baik itu memar, pusing, sakit organ dalam atau bahkan tumor dan kanker, umumnya kita hanya berobat, pergi ke dokter atau minum obat. Namun kesembuhannya hanya bersifat sementara, akan muncul kembali, apalagi jika penyakitnya parah, bahkan bisa berujung pada kematian. Penyakit yang berasal dari okultisme, tidak dapat semuanya diobati secara medis, menambah panjangnya antrian pasien di rumah sakit, tetapi tidak semua dapat disembuhkan secara medis secara tuntas. Silakan klik lanjutannya pada konten ke-6.